Salam saudara-saudara, berjumpa kembali bersama dengan saya di dalam kasih-Nya. Apa kabar kita semua? Saya berdoa kabar kita selalu baik-baik saja. Amin. Saudara diberkati oleh Tuhan, viral kembali di sosial media. Bagaimana ada seorang penghujat Yesus Kristus, yaitu Ustazah Unirifa, yang berani menghina Yesus Kristus, pernah mengatakan dengan menjelek-jelekkan dengan mengatakan Yesus itu cacat, Yesus itu tidak punya istri, tangannya bolong, bahkan banyak lagi ejekan-ejekan yang diucapkan oleh wanita ini. Saudara, dan apa yang terjadi, saudara? Orang ini mengalami nasib yang begitu buruk. Saudara berkati Tuhan, di sini dia akan mengatakan, kalau Yesus itu memang Maha Pengasih, kenapa dia menjatuhkan saya? Sampai kakiku seperti ini, kira-kira seperti itu disampaikannya. Berarti dia bukan mengasihi. Saudara berkati Tuhan, saya mau katakan kepada Unirifa, firman Tuhan mengatakan bahwa tujuan Tuhan melakukan itu kepada kita, supaya kita berbalik dan bertobat dari kejahatan kita yang telah menghina kebenaran, yang menghina ketuhanan Yesus Kristus. Seperti apa cuplikan? Mari kita simak langsung cuplikan berikut ini. Ya, lihatlah Unirifa sekarang, teman-teman. Karena terlalu banyak mengatai Yesus, jadi seperti ini dia sekarang. Kakinya hilang. Ya, lihatlah Unirifa sekarang, teman-teman. Karena terlalu banyak mengatai Yesus, jadi seperti ini dia sekarang. Kakinya hilang satu. Ada ya, nanti dikira orang ada kaki aku. Oh, masih ada kakinya rupanya. Aduh, diapain aja. Ini aku di rumah sakit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat penghujat Yesus Julius ya, yang kemarin habis sakit, mudah-mudahan bertobat cepat, segera, jangan menghujat lagi ya. Kok aku pula lah yang sakit dia, teman-teman, lihat lagi. Jangan tinggal aku nanti dibilang dia buta tiba. Jadi ini rumah Kak Titis, kami manggilnya Kak Titis. Beliau adalah kakaknya Bang Ali, kakak aku, kakaknya Julius. Masya Allah, beliau adalah salah satu the best sister untuk saat sekarang ini. Kenapa? Kalian bayangin lah, makan aku di mana? Pantesan lu bilang untuk saat ini aja ya. Kalau untuk saat ini, pas di time ini, Oh, di time ini. dialah yang aku susahin gitu. Yang susahin. 3 kali loh. Iya, soalnya kalau besok nggak kasih dia makan lagi, berubah nih statementnya. Enggak lah, kau pikir aku kayak kau, giliran udah lulus ininya lupa semakin lama. Nah, inilah dia. Jadi gini guys, Kak Titis yang ngasih apa? Ini bukan masalah ngasih makan sebenarnya. Ngasih baju juga, ngasih jilbab juga. Banyak kali yang minta ya orangnya, misahin kali. Belum sadar kau. Beliau nggak ngerasa disusahkan karena beliau udah terbiasa. Orang Rohingya aja ya beliau terima. Masa aku nggak mau diterimanya? Jangan ku tengok kakiku. Saya ulah rumahnya Kak Titis ini guys. Apa nggak gemuk aku di sini ya kan? Apa nggak gemuk aku di sini? Makan 3 kali sehari cukup. Lama-lama pengen dijadikan adik angkat kandungnya. Masukkan aku dalam daftar keluarga Kak. Memang ngerepotin satu manusia nih. Ya, saya stop sebentar ya. Itu kondisi kaki Unirifa ya, bengkak ya, karena jatuh dari kursi. Ya, kita lanjut ya. Apa kau senang kok ya? Ya, sekarang pertanyaan yang paling banyak nih ditanyain nih. Apa benar Anda sedang terkena azab? Jadi kalau gini, kalau seandainya memang teman-teman kita Kristen mengatakan bahwa aku tuh diazab sama Yesus, maka selama ini benarlah pernyataan bahwa Yesus itu tidak mengajarkan ajaran kasih. Bayangin aku cuma berdebat tentang dia aja, dia azab aku sampai gini. Aku lagi parkir di atas kursi didorong sama dia. Berarti dia nggak sekasih itu kalau memang dia yang mengazab aku gitu loh. Kau bayangin ya, Paulus aja yang membunuh dia ampuni. Rambut aku kelihatan nggak Jul? Nah, Paulus aja yang membunuh dia ampuni. Masa aku berdebat membela kehormatannya, diazab dia, didorongnya aku dari kursi. Pokoknya kalau misalnya ada orang Kristen yang bilang aku diazab Yesus, berarti kalian iyakan Yesus yang mendorong aku. Nggak fair itu. Minimal kalau dorong aku nampak kalau wujudnya kan, biar bisa aku tanyain, ngapain aku didorong apa salahku kan gitu.
nggak ada itu. Dengan mengatakan bahwa Yesus mengazab aku gara-gara aku berdebat, itu sama. Bukan karena kamu mendebat, tapi karena kamu sering mengata-ngatai pendeta. Lah, apa pula? Nah gini, yang paling tidak boleh itu menghujat Roh Kudus, ya kan? Emangnya pendeta Roh Kudus? Pendeta punya Roh Kudus. Lah, dari mana kita tahu pendeta punya Roh Kudus? Banyak kan cerita mujoli. Intinya gini, kalau ada orang Kristen yang mengatakan aku diazab sama Yesus, berarti kalian benarkan Yesus itu kejam. Sikit-sikit ajak, sikit-sikit Bukan ajak. kejam, tapi tegas. Apa pula tegas kayak gitu, dorong. Aku lagi pargoy di atas kursi, terus didorong sampai terkilir kakiku. Si Julius bohong gak sih, dibilang kaki aku patah ya kan? Loh, ini bukan patah ya? Enggak, jangan ku sendir-sendir kaki aku. Jelek kali soalnya kaki aku. Mak, legam hitam kayak gitu jadinya bengkak biru. Teman-teman ya, bukan cuman aku yang diazab sama Yesus kalau kita pakai paradigma diazab Yesus ya. Julius nggak lama setelah bikin konten kakiku patah, masuk rumah sakit dia. Aku nggak masuk rumah sakit, aku pergi ke rumah sakit untuk suntik vitamin, Nggak bisa beda. ngomong dia. Gara-gara sering menghujat jadi nggak bisa ngomong dia. Oke, teman-teman, yang dikesan demikianlah cuplikan video singkatnya ya. Kalau Anda mau menonton secara lengkap, Anda bisa menonton video secara utuh di video Uniriva ini. Nah, teman-teman, saya sebetulnya sedih kenapa ketika di dalam kondisi sakit dia tetap masih juga tidak mau bertobat ya, tetap saja tidak mau introspeksi diri ya. Dia katakan kan dia sedang berjoget begitu ya, ya pastilah mungkin kemungkinan besar karena saking seringnya dia mau menghina Yesus, bahkan menafsirkan Alkitab dengan sembarang, akhirnya sebetulnya teguran ya, dia diingatkan supaya jangan sembarangan, dan akhirnya dia jatuh dan kakinya tadi sampai bengkak ya. Dari video yang saya dengar, sebetulnya Uniriva ini rasa takut ya, sehingga dia mengungkapkan kalau Yesus yang mengajab saya, berarti pengajarannya tentang kasih itu tidak benar ya. Masa Yesus mengajab saya dengan mendorong saya sampai jatuh di kursi? Nah, itu membuktikan Uniriva itu takut ya. Tetapi seharusnya dengan kondisi itu dia harusnya introspeksi diri dan bertobat dan tidak mengulangi kesalahan itu, memperbaiki ya, bahas saja kita pandang. Nah, untuk memberikan jawaban terhadap video yang sudah kita dengarkan dari Uniriva tadi, saya mengutip di kitab Roma pasal 2 ayat 4 dan seterusnya ya. Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun engkau kepada pertobatan? Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan. Ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi kita percaya bahwa semua orang itu akan mempertanggungjawabkan apa yang dia perbuat. Tetapi perlu direnungkan bersama-sama. Maukah engkau menganggap, ayat 4 ya, maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya? Apakah engkau tidak mengindahkan kesabarannya, bahkan kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntut engkau kepada pertobatan? Kalau masih diberikan kekuatan kesehatan napas hidup, seharusnya itu membuat Uniriva itu sadar dan bertobat. Ya, tetapi memang Alkitab mengatakan karena kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri. Jadi kalau akhirnya nanti Uniriva sampai misalnya diizinkan untuk mengalami kondisi yang sangat berat, sakit, itu terjadi karena kekerasan hati, karena tidak mau bertobat. Hei, senyum jangan terpaksa banget. Joget dong, joget. Okay guys, put your hands up in the air guys. Kita panggilkan bintang tamu kita. Nah, saudara-saudara, itulah dia cuplikan. Baru saja kita menonton cuplikan tadi. Kiranya ini menjadi pembelajaran bagi yang lain, supaya sadar bahwa kita ini adalah manusia biasa. Kita ini adalah debu tanah yang akan kembali kepada tanah. Jadi kita ini sebagai ciptaan yang akan nanti meninggalkan dunia. Janganlah kita menghina Yesus.
Yesus, saudara, kalau saudara baca di Alkitab, dia adalah pribadi yang sempurna. Bahkan Pontius Pilatus mengatakan tidak ada satu kesalahan pun kutemukan pada orang ini. Bahkan saudara diberkati Tuhan, dia adalah juru selamat dunia, dia adalah hakim yang adil, dia adalah firman Allah yang hidup, dia adalah roh Allah yang hidup, dia adalah yang awal yang akhir, dia telah ada sebelum Abraham telah ada, dia adalah Mesias yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya, Nabi Mika, dan di kitab para nabi telah dibahas siapa itu Yesus. So, jangan menghina Yesus Kristus. So, mari datang untuk percaya, mendekat, mencari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati kita. Shalom.